Hai semua, selamat datang di channel Alan Winanda. Pada tahun 2013, Daihatsu bekerja sama dengan Toyota membuat sebuah mobil dalam skema LCGC atau Low Cost Green Car, yang mana sesuai dengan peraturan pemerintah pada waktu itu, mobil harus dengan harga yang murah, selain juga tidak terkena PPNBM dan sangat hemat konsumsi bahan bakarnya. Maka terciptalah sebuah Daihatsu Ayla yang juga punya saudara kembar di Toyota dengan nama Agya. Nah, mobil di samping saya adalah Daihatsu Ayla tipe X tahun 2014, yang mana dia merupakan varian termahal dari Ayla untuk yang sebelum facelift. Di bawahnya ada tipe M dan tipe D. Nah, Ayla mendapatkan dua kali facelift. Facelift pertama pada tahun 2017 dan yang kedua ada di tahun 2020. Tapi sayangnya facelift tersebut hanya untuk varian mesin 4 silinder 1200 cc. Karena setelah facelift bersama juga ada varian baru untuk mesin 1200 cc 4 silinder untuk Ayla. Untuk yang 1000 cc 3 silinder masih dengan desain yang lama. Hanya ada sedikit ubahan di bagian depan, itu pun tidak sangat signifikan. Nah, kemudian setelah facelift, Ayla tipe X menjadi tipe termahal yang kedua karena di atasnya lagi masih ada tipe R, dan tipe X juga setelah facelift terbagi menjadi dua pilihan mesin, X 1200 cc 4 silinder dan tipe X 1000 cc 3 silinder. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa mobilnya, simak videonya sampai selesai. Secara desain, ada yang bilang Daihatsu Ayla biasa, ada juga yang bilang kurang menarik, tapi ada yang senang melihat Ayla, bahkan ada juga yang bilang lucu desainnya. Tentang desain memang selera masing-masing, tapi pendapat saya sendiri, dia lebih ke arah simple, tapi tetap berusaha terlihat elegan, karena grillnya yang lebar dari atas sampai ke bawah mirip seperti grill mobil mewah Eropa. Nah, untuk Ayla tipe X seharusnya ada list chrome yang melingkar di sekitar grillnya, tapi yang kita lihat juga sudah tidak ada lagi. Nah, untuk logo dia tidak menggunakan logo seperti mobil Daihatsu yang lain, karena untuk membedakan dia adalah sebuah LCGC, maka dengan logo berbeda seperti simbol huruf A. Nah, untuk lampu standar masih dengan multi reflektor dengan halogen biasa, begitu juga dengan fog lampnya. Ada juga housing fog lamp dengan aksen chrome. Jadi dia terlihat simple memang, tapi tetap enak untuk dilihat. Dari samping sama seperti halnya yang di depan, terlihat simple, polos, tidak ada garis bodi yang terlihat tegas atau tajam, hanya ada sedikit lekukan di sebelah atas. Kemudian ada side molding dengan aksen chrome, dia juga tipis, nggak yang lebar banget. Nah, handle chrome dia belum dengan model tarik, bahkan untuk sampai Ayla yang facelift juga masih dengan model lama. Tapi untuk tipe X dengan aksen chrome. Untuk tipe X juga spion sudah elektrik, ditambah ada lampu sen yang ada di spion. Nah, untuk velg menggunakan velg dengan ukuran ring 14 dan profil ban 175/65 R14 dengan velg warna silver. Bagian belakang yang membedakan dari mobil yang lain adalah adanya emblem bertuliskan Astra di atas tulisan Daihatsu, karena dia adalah sebuah LCGC. Kemudian untuk logo yang di belakang tetap menggunakan logo Daihatsu, tidak seperti yang di depan. Ada emblem tulisan Ayla dan X untuk tipenya. Nah, untuk lampu dia masih standar dengan multi reflektor dan halogen biasa. Ada spoiler dengan lampu rem, tidak ada wiper belakang karena wiper belakang baru ada di Ayla versi improvement sekitar akhir tahun 2014 atau awal 2015. Nah, kemudian ada sensor parkir sebanyak 2 buah di bumper belakang. Kita lihat bagasinya, cara bukanya ada dua, dengan kunci atau dengan tuas yang ada di dalam kabin. Saya akan buka dari dalam.
Nah, kemudian tarik bagian bawah. Nah, kalau bangku belakang ditegakkan, masih ada space yang cukup lumayan untuk bawa barang. Nggak yang besar-besar banget, juga nggak yang kecil-kecil banget. Mungkin koper ukuran kecil masih bisa kita bawa. Tapi kalau masih kurang, kita bisa lipat bangkunya. Ada tuas di sebelah kiri dan kanan sandaran untuk melipat bangkunya. Nah, memang pelipatannya tidak bisa rata lantai, tapi paling tidak sudah ada space yang lebih untuk kalau kita lagi pengen bawa barang yang lebih banyak. Dan di bawah ada tempat untuk bawa ban serep, dan ukuran ban serepnya juga bukan space saver atau temporary, dia dengan ukuran ban yang sama dengan yang terpasang dengan keempat rodanya, dan juga velg yang sama dengan ban yang lain. Nah, untuk dongkrak dan toolkit tidak disimpan di jadi satu dengan ban serep karena ada di jok depan sebelah kiri untuk penumpang depan. Mesin yang digunakan berkode 1KRDE 1000 cc 3 silinder DOHC yang bisa menghasilkan tenaga 64 HP dan torsi sebesar 86 Nm. Dan belum ada teknologi VVTi karena VVTi baru ada di mesin yang setelah facelift untuk varian mesin 4 silinder 1200 cc. Dia juga sudah electric power steering. Bagian interior Daihatsu Ayla memang terlihat biasa, basic kelihatannya, tapi wajar karena mobil di segmen yang sama untuk merek lain juga rata-rata hampir sama. Kemudian head unit dia sudah dengan model terintegrasi, jadi lebih rapi, bisa memutar CD MP3 dan ada koneksi USB dan aux. Ada tombol hazard, pengaturan AC masih dengan knop putar, hanya ada 2, speed fan dan temperatur. Ada tempat penyimpanan yang kecil, kemudian ada soket lighter atau power outlet. Nah, ada cup holder 2 buah di tengah. Tuas transmisi dengan transmisi manual 5 speed. Ada juga yang transmisi otomatis dengan 4 speed. Nah, ada handbrake, ada cup holder lagi di tengah. Kemudian untuk bahan jok sebenarnya dengan bahan fabric, karena yang kita lihat sudah di cover dengan bahan kulit sintetis. Nah, joknya karena dia headrestnya menyambung dengan joknya, maka kayaknya kepala saya masih kurang tersangga dengan baik. Tapi sebenarnya nggak apa-apa headrest menyambung dengan joknya, karena merek LCGC yang lain juga masih dengan ada yang menggunakan jok yang sama. Bahkan Mercy CLA yang harganya 1 miliar juga headrestnya menyambung dengan joknya. Hanya di Ayla agak kurang panjang atau kurang tinggi headrestnya. Mungkin akan lebih baik lagi kalau dia lebih tinggi biar kepala bisa tersangga dengan baik. Kemudian setirnya tidak ada tombol pengaturan, terlihat polos, juga tidak bisa diatur tilt maupun teleskopiknya, jadi dia fix. Nah, untuk speedometer kalau kita kontak dia terlihat ada sentuhan warna orange. Kemudian ada juga MID digital yang di dalamnya ada petunjuk bahan bakar. Kemudian ada trip, hanya satu trip, nggak bisa trip A trip B. Average atau konsumsi bahan bakar rata-rata, sisa jarak berkendara, dan mode eco. Nah, di sebelah kanan hanya ada tombol pengaturan spion di door trim. Nah, untuk power window-nya di bagian driver hanya bisa auto down. Nah, dia bisa auto down tapi tidak bisa auto up. Jadi mesti kita tahan. Nah, mungkin lebih lengkap lagi kalau auto up and down biar lebih praktis. Di bawah ada cup holder 1 buah dan ada door pocket yang kecil. Ada lagi tempat penyimpanan di sebelah kanan dan ada speaker. Nah, kita lihat bangku belakang. Nah, di bangku belakang posisi duduknya nyaman, kaki saya bisa tersangga dengan baik. Bahkan untuk tinggi saya yang 170 cm, depan sudah saya set dengan postur tinggi saya juga. Legroom masih tersisa banyak, kaki masih bisa kita selipkan di bawah jok depan. Kemudian headroom juga masih lumayan tersisa. Nah, beda dengan headrest yang ada di jok depan, untuk yang di jok belakang masih bisa diatur ketinggiannya. Kemudian ada seat belt 3 titik. Nah, di door trim hanya ada speaker, tombol power window, kemudian door pocket dan cup holder. Kita bawa jalan mobilnya.
rasanya mobilnya kecil, jadi dia praktis, simple. Kalau buat yang lagi belajar nyetir mobil, kayaknya pas pakai Ayla karena dia sangat mudah untuk dikendarai. Kemudian posisi mengemudinya juga nyaman. Dan walaupun dia mobilnya kecil, tapi untuk visibilitas masih bisa dibilang baik. Karena kacanya sendiri juga besar. Hanya pilara yang agak tebal, tapi nggak masalah karena kaca samping dan belakang juga besar ukurannya. Saya lihat ke belakang lewat spion tengah juga masih bisa terlihat dengan jelas. Memang masih merasa kita kalau lagi nyetir mobil dengan ukuran yang kecil, tapi paling tidak dengan pandangan keluar yang lebih baik bisa mengurangi rasa kalau kita lagi nyetir mobil dengan ukuran yang kecil. Menyenangkan rasanya. Nah, bantingan suspensi Ayla terasa empuk. Dia rasanya nyaman, enggak yang empuk-empuk banget, tapi masih bisa terasa nyaman kalau kita lagi lewat jalan rusak, polisi tidur, jalan beton, masih bisa mengayu dengan baik. Tapi karena dia empuk, jadi kalau kita pas lagi pakai di kecepatan tinggi, sangat berasa limbung. Nah, lebih baik nyetir Ayla nggak usah ngebut-ngebut, nggak usah kenceng-kenceng, kita pakai santai-santai sambil menikmati keempukan dan kenyamanan suspensi Ayla. Kemudian transmisinya, dengan transmisi manual 5 speed. Perpindahan giginya enak, jadi jarak antara di tuas persneling, jarak antara gigi 1, 2 sampai ke 5 dia deket-deket. Jadi lebih gampang pindah giginya. Kemudian koplingnya sendiri juga ringan, remnya pakem. Kita injek rem dikit, rasanya udah pakem di rem Ayla. Tapi nggak usah nginjek dalam-dalam pedal remnya karena dia belum ada fitur safety dalam hal pengereman dengan rem ABS. Kekedapan kabin Ayla. Saya sedang berjalan di kecepatan 40 km per jam. Suara mesin agak terdengar dari dalam, tapi yang lebih terdengar lagi ternyata suara ban atau road noise-nya. Nah, untuk suara traffic noise atau suara peredaman luar kayak kendaraan yang lewat masih terdengar, tapi nggak sampai yang kedengeran banget. Yang lebih terdengar adalah suara perputaran ban yang napak ke aspal. Tenaga mesinnya, kita tidak bisa berharap lebih dari mesin 1000 cc 3 silinder yang ada di Ayla karena tenaganya sendiri juga kecil. Nah, tapi untuk akselerasinya atau tarikan bawahnya dia cepat, gesit untuk mendahului mobil yang ada di depan kita, kayak saya sekarang lagi nyalip mobil. Nah, bisa terasa dengan cepat, tapi memang di atas 3000 rpm tenaganya sudah mulai terasa berkurang. Jadi kalau lagi nyetir Ayla lebih baik nggak sering bermain di putaran atas karena suara mesinnya teriak keras, kemudian getarannya juga terasa dan bahan bakarnya juga tidak akan bisa hemat. Karena sebenarnya dia adalah mobil yang didesain untuk lalu lintas di dalam kota lebih tepatnya. Nah, tapi kalau lagi pengen bepergian jauh atau keluar kota pakai Ayla, sebaiknya nggak mengemudikan di kecepatan tinggi karena juga tidak ada fitur safety dengan airbag. Jadi biar bisa lebih aman dan kita sendiri yang di dalam mobil juga masih bisa merasa nyaman. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, Daihatsu Ayla dengan mesin 1000 cc 3 silinder dan transmisi manual 5 speed di rute dalam kota masih bisa meraih angka 1:18 km per liter. Tentunya angka tersebut adalah angka yang sangat hemat untuk sebuah konsumsi bahan bakar mobil, karena mesinnya sendiri juga simpel, kecil kapasitasnya, bodinya juga ringan. Kayaknya pas banget buat anak kuliah biar uang sakunya nggak cepet habis. Kita kemudian sendiri juga fleksibel untuk di dalam kota, lewat gang kecil juga masih bisa, parkir nggak ribet. Memang banyak dipakai untuk armada taksi online, tapi nggak masalah karena dengan menggunakan mobil LCGC lebih mengutamakan fungsi, bukan gengsi. Daihatsu Ayla bisa menjadi pilihan yang tepat bagi Anda yang ingin memiliki mobil pertama atau first car
tapi dengan harga bekas yang sudah sangat terjangkau dan bisa mendapatkan mobil dengan tahun yang relatif masih muda. Karena selain itu juga Ayla simpel, praktis, sangat mudah untuk dikendarai, perawatan tentunya sangat mudah dan murah, dan konsumsi bahan bakar yang juga sangat hemat. Nah, untuk beban pajaknya Daihatsu Ayla tipe X tahun 2014, total beban pajak di STNK sebesar 1,4 juta rupiah. Baik, sekian video dari saya tentang Daihatsu Ayla tipe X tahun 2014. Jangan lupa subscribe, klik like, share video ini ke media sosial Anda, dan klik gambar lonceng agar bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya. Tulis kolom komentar di bawah bagaimana pendapat Anda tentang Daihatsu Ayla. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada video yang lain.